kalau memang tidak ada, ya disampaikan ke publik bahwa tidak ada dasar yang kuat. Jadi mestinya ada respons begitu untuk ya? dilakukan pemaksulan. Yang saya dengar sih ini akan terus, Mbak, meskipun secara manuver politik gerakan tapi tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Sewaktu-waktu bila mana diperlukan, Mas Wapres itu memang harus datang ke Papua karena beliau adalah kepala badan pengarah percepatan pembangunan, jadi harus melihat langsung di Papua gitu ya. Sahabat Kompas TV, balik lagi di Istana dan Presiden. Masih bersama saya Friska Clarissa dan juga Mas Suhartono, wartawan senior di Istana. Halo, apa kabar Mas Har? Yang setiap episodenya selalu bersama kita untuk mengulas apa aja yang ada di depan dan di belakang layar tembok istana. Nah, ngomong-ngomong, yang jadi perbincangan netizen warganet beberapa waktu ini yang nggak beres-beres adalah soal usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga penugasan Wapres ke Papua, hingga Presiden Prabowo yang berkeliling dinas luar negeri. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu soal pemakzulannya, usulan pemakzulan ya, ini yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI, Forum Purnawirawan TNI terhadap Wapres Gibran. Kok kayaknya nggak beres-beres ya Mas? Terakhir misalnya suratnya udah ada di DPR nih, tapi sampai sekarang nggak ada di meja pimpinan, direspons pun enggak sama DPR dan MPR. Betul. Apa yang Mas Har lihat dari ini? Ya, makanya kan Jenderal Fahri Rosi ya mengancam akan menduduki DPR. Kalau menduduki DPR, ingat di waktu zaman 98 ya, mahasiswa dan masyarakat yang menduduki DPR. Tapi apakah mungkin? Tapi apa bisa kayak gitu? Dan emangnya se-urgent apa dan sebisa apa sih? Kok dari secara aturan kayak susah loh. Memang betul. Saya dalam posisi untuk menjelaskan aja dari sisi Undang-Undang Dasar 45. Jadi bunyi pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Namun Mbak, jangan ngelihat pasal 7 aja untuk melakukan pemberhentian presiden atau wakil presiden yang sekarang lagi mengemuka ya. Itu juga harus dilihat pasal 7B ayat 1 hingga ayat 7 Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam pasal 7B ayat 1 hingga 7 itu nggak mudah prosesnya. Satu, meskipun ada usulan dari DPR kepada MPR, dia harus meminta payung hukum dari Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi juga harus melakukan pemeriksaan, memutus dan mengadili permintaan DPR untuk melakukan pemaksulan terhadap Presiden atau Wapres. Nah, setelah diputuskan oleh MK, dikembalikan lagi kepada DPR. Nah, DPR harus melakukan sidang umum dan meminta usulan MPR untuk menggelar sidang istimewa. Nah, di sidang istimewa MPR pun juga tidak ujuk-ujuk langsung putusannya MK diketok palu, tapi didengar dulu baik presiden maupun wapres apa yang menjadi gugatan dari DPR. Apakah betul ada pelanggaran hukum, pelanggaran pidana, atau berkhianat, atau pelanggaran konstitusi, atau dianggap tidak etik gitu ya. Jadi sebetulnya nggak mudah Mbak, dan prosesnya juga tidak gampang. Jadi itu bukan hal yang sembarangan bisa diusulkan dan bukan hal yang sembarangan bisa dilakukan. Iya, betul. Jadi menurut saya Mas Wapres kerja aja seperti biasa, melakukan hal-hal yang memang sudah mendapat tugas dari presiden maupun tugas di konstitusi, yaitu membantu presiden. Memang di luar itu ada sejumlah tugas-tugas lain yang dilakukan oleh Pak Wapres gitu ya. Nah, kalau melihat pengalaman yang dulu itu, kan bapaknya Pak Jokowi, Presiden Indonesia yang ke-7 waktu itu, pun
pernah juga dilakukan upaya untuk memakzulkan presiden ya pada sekitar Desember 2023. Nah, waktu itu ada 100 tokoh tokoh nasional yang bersama-sama menandatangani petisi dan mengajukan ke DPR untuk meminta pemberhentian presiden, waktu itu Presiden Jokowi. Dan tidak ada respon sama sekali, dan akhirnya desakan itu hilang. Apakah ini juga yang jadi dasar kalau yang kita amati DPR tidak merespons apa-apa surat pemakzulan, usulan pemakzulan ini? Padahal kan sebenarnya kalau itu tidak direspons, ada pandangan lainnya bahwa begini Mas Har, kalau nggak direspons ya ini akan jadi ngegantung begitu. Apa respons DPR terhadap nasibnya wakil presiden secara politik ini ya? Artinya tidak baik juga untuk pendidikan politik kita. Apakah itu juga yang bisa jadi kekhawatiran? Mungkin DPR gitu ya. Ya menyampaikan saja di dalam sidang pimpinan DPR atau mungkin di sidang paripurna DPR menyatakan bahwa ini ada surat untuk melakukan pemakzulan, tapi apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya, ada pelanggaran-pelanggaran hukum pidana, moral, etik yang memang sudah dilanggar oleh Presiden atau Wapres. Nah, kemudian kalau memang tidak ada, ya disampaikan ke publik bahwa tidak ada dasar yang kuat. Jadi mestinya ada respons begitu untuk dilakukan pemakzulan, karena memang perlu, karena yang saya dengar sih ini akan terus, Mbak, meskipun secara manuver politik ini adalah gerakan tapi tidak mempunyai landasan hukum yang kuat sebetulnya. Nah ini kan juga yang dikhawatirkan, bagaimana dengan kondisi politik, dengan pergolakan politik, kalau digoyang tanda kutip secara politik tanpa landasan hukum, begitu kan Mas Har? Iya, betul. Ya, jadi menurut saya ya selain harus ada respon, diputuskan, ditetapkan apakah memenuhi syarat atau tidak pemakzulan itu, dan disampaikan ke publik, lalu biarkan baik presiden atau wapres bekerja aja seperti biasa gitu ya. Tapi memang ini kan ini ada cerita-cerita masa lalu ya, sebelum Pilpres tahun 2024 itu yang masih kelihatannya masih terbawa hingga saat ini. Nah, sekarang apalagi juga apa yang dilakukan terhadap Wapres, kinerjanya juga kan ini bagian dari sebetulnya kritik juga terhadap kinerjanya Mas Wapres ya. Jadi menurutku tinggal Mas Wapres memperbaiki aja kinerjanya dan tetap bekerja dengan aturan hukum dan konstitusi. Iya, karena misalnya kritik disampaikan, tapi kan harus sesuai juga koridor konstitusi ya. Kalau misalnya usulan untuk memakzulkan nggak sesuai, nggak ada landasan hukumnya, nggak bagus juga buat pendidikan politik. Bisa jadi demikian. Meskipun sebagian bilang bahwa ini adalah aspirasi begitu, Mas Har. Iya, iya. Kalau merujuk ke belakang ya, misalnya waktu itu juga ada kan di tengah jalan pemakzulan waktu itu pertama terhadap Presiden Soekarno waktu itu tahun 67 ya. Karena Presiden Soekarno waktu itu mengambil inisiatif sendiri untuk memberikan pidato pertanggungjawaban. Tapi oleh MPRS dianggap laporan itu tidak lengkap, dikembalikan supaya Presiden menjelaskan lebih hal terkait waktu itu ada masalah G30S, moral, akhlak dan lain-lain. Itu yang diminta oleh MPR. Nah, itu juga tidak dipenuhi oleh Presiden, tapi kan waktu itu semangat politiknya memang akan mengganti Bung Karno. Jadi ditolaklah laporan pidato pertanggungjawaban sampai akhirnya MPR mengeluarkan ketetapan MPRS ya. Nomornya kalau nggak salah nomor 33 waktu itu ya. Sehingga Presiden Soekarno diberhentikan, naiklah ditetapkan Jenderal Soeharto menjadi penggantinya. Nah, itu ada semacam ada fakta-fakta yang memang memperkuat itu. Selain juga situasi politik yang memang saat itu mendukung
Nah, kemudian di eranya Pak Pak Habibie ya. Pak Habibie dulu. Pak Habibie pun juga gitu, karena ada dianggap pertanggungjawabannya waktu itu terkait kasus lepasnya Indonesia. Timur ya? Ya, lepasnya Timur dari Indonesia, kan akhirnya membawa gugatan dari MPR waktu itu. Pidato pertanggungjawabannya ditolak. Sehingga Pak Habibie ya berhenti saat itu, selesai. Dan akhirnya berdasarkan hasil pemilu 1999 dilakukan pemilihan presiden dan wapres oleh MPR. Nah, terpilihlah waktu itu Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, Presiden Abdurrahman Wahid juga dalam perjalanannya juga harus menghadapi permaksulan di tengah-tengah jalannya pemerintahan, karena sejumlah masalah yang dianggap tidak dilakukan oleh Presiden Gus Dur dan dianggap melanggar konstitusi. Yang terakhir kan adalah putusannya Presiden Abdurrahman Wahid membekukan MPR, sehingga MPR menganggap langkah Gus Dur tidak konstitusional, sehingga dilakukan sidang istimewa juga, dan akhirnya ditolak. Presiden diundang tapi tidak menghadiri sidang istimewa tersebut, dan akhirnya digantilah pada waktu itu. Kemudian naiklah wakil presidennya Bu Mega. Nah, setelah itu mulai dari eranya Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, itu tidak ada lagi permaksulan ya. Bu Mega ganti karena kalah dalam Pilpres 2004. Sedangkan Pak Jokowi, Pak SBY itu berakhir pemerintahannya karena memang sudah selesai selama 2 periode. Nah, jadi dasar-dasar permaksulan waktu itu sudah ada, dasarnya juga ada semacam kesepakatan tidak tertulis dari sejumlah partai politik ya, yang memang ikut mendukung. Pada akhirnya ya Presiden dan Wapres harus turun. Nah, kembali kepada kasusnya Mas Wapres itu, kalau semua partai politik yang diwakili di DPR, fraksi-fraksi di DPR, sepakat menyatakan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Wapres, pasti itu bergulir ke MK. Tapi jika fraksi-fraksi itu sama-sama sekali tidak kompak, tidak melihat adanya pelanggaran, ya udah selesai di tengah jalan. Sebaliknya selesai aja ya. Begitu saja. Seperti mungkin zaman Pak Jokowi waktu didesak diberhentikan oleh 100 tokoh. Nggak jalan juga usulan itu kan. Hilang. Dan kalau kita lihat juga terakhir Gerindra lewat anggota DPR-nya Habibur Rahman bilang hormati hasil pemilu. Artinya bisakah dibaca bahwa dari sisinya Pak Prabowo, ya sudah balik aja ke hasil pemilu, ini nggak usah diulik-ulik lagi soal usulan pemakzulan ini? Ya, kan kalau hasil pemilu, kita harus menghormati apapun hasilnya, dan juga itu harus didukung pemerintahan baru yang terbentuk hasil pemilu selama 5 tahun. Nah, memang jika memang ada satu pelanggaran yang dianggap cukup berat, pelanggaran menyangkut hukum, etika, moral, dan konstitusi, atau pelanggaran yang dianggap berkhianat, dia bisa menjadi dasar gitu ya. Artinya kalau memang Mas Wapres merasa tidak ada yang dilanggar, bekerja saja. Sebaliknya, kalau Forum Purnawirawan Prajurit TNI merasa ada memang pastian untuk itu, terus dia terus saja dilakukan, dan juga dengan melibatkan partai-partai lain. Tapi jika memang tidak ada, ya biarkan pemerintahan berjalan. Pak Wapres biar bekerja dengan baik, membantu Presiden. Dan sampai sekarang Pak Presiden tidak ada respons langsung soal ini juga ya, Mas Har ya? Nggak ada, ya. Hanya Pak Jokowi ya, ayahnya Mas Gibran aja? Mas Wapres pun tidak ada respon. Presiden juga. Presiden ada hanya melalui penasihat khususnya, Pak Wiranto kan. Tapi Pak Wiranto kan juga jawabannya kalau boleh dibilang tidak tegas. Kalau misalnya tidak bisa ya bilang tidak bisa. Tapi beliau
apa kata-katanya kan bersayap ya. Dia bilang presiden bisa memahami permintaan itu, tapi tidak mungkin presiden harus mencopot wapres karena itu dibilang satu paket. Nah, Pak Jokowi kan juga bilang begitu, bahwa ini dinamika politik biasa. Aspirasi begitu ya. Dan ini nggak bisa menurut Pak Jokowi tidak bisa dimaksudkan wapres karena dianggap satu paket. Tapi kalau melihat ketentuan pasal 7A tadi, itu kan kata-katanya presiden dan atau wakil. Artinya bisa presiden dimaksudkan atau wapres dimaksudkan atau bisa bersama-sama dua-duanya dimaksudkan asal terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, pidana, konstitusi, moral dan etik. Dan itu tidak bisa pakai asumsi, harus dibuktikan. Betul, dan panjang sekali prosesnya ya. Nah, artinya kan kalau misalnya masih bergulir, Mas Wapres harus fokus terhadap tugasnya di pemerintahan. Betul, Mas Har. Bicara soal tugasnya Mas Wapres, yang juga jadi perbincangan adalah saat Mas Wapres disebut punya tugas di Papua atau ditugaskan ke Papua. Betul. Itu gimana Mas Har? Iya, kalau itu kan sejak zaman wakil presidennya Pak Maruf Amin yang mendampingi Pak Jokowi, itu kan memang berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus ada dibentuk namanya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Nah, di dalam Perpres tersebut disebutkan kepala badan itu adalah Pak Wapres, gitu. Seperti yang sudah dijabat oleh Pak Maruf Amin. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, sewaktu-waktu bila mana diperlukan, Mas Wapres itu memang harus datang ke Papua karena beliau adalah kepala badan pengarah percepatan pembangunan, jadi harus melihat langsung di Papua gitu ya. Nah, sehingga muncul kan pernyataannya Pak Yusril yang menyatakan bahwa ada kajian presiden akan menugaskan Mas Wapres ke Papua. Wah, itu heboh kan? Berarti kalau mengikuti pernyataannya Pak Yusril sebagai Menko Hukum dan HAM, berarti Mas Wapres ini boleh dibilang bisa terusir 2 kali loh. Dari kantornya di Wakil Presiden di Veteran 3, yang di ex gedung DPA, pindah ke Merdeka Selatan di Istana Wapres, sekarang harus dipindah lagi ke Papua. Kalau mengikuti pola pikirnya seperti itu. Itulah jadi ramai makanya Mas Har, diasumsikan demikian. Iya, betul. Untung Pak Prasetyo Hadi meluruskan. Jadi memang dalam konteks sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua, Wapres waktu-waktu bisa melakukan kunjungan ke sana, bahkan bisa berkantor di sana untuk melihat langsung dan mengkoordinir percepatan pembangunan di sana. Kan kalau melihat ke belakang, Wapres Maruf Amin juga pernah kan, Mbak? Dia tinggal di Papua loh waktu itu 4 hari untuk mengkoordinasi pembangunan, bertemu dengan aktivis HAM dan juga mengkondisikan situasi keamanan tetap terjaga dengan baik. Tuh di sana juga kantornya bagus, Mbak. Udah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau cerita teman saya yang mengikuti kunjungan Pak Wapres Ma'ruf waktu ke Papua, wah, Pak Wapres tinggal ngelirik ke kiri aja melihat samudra Indonesia yang luas, indah gitu ya, belum pemandangannya. Jadi membuat semangat lah jadi gitu. Nah, cuma memang kan yang diharapkan oleh orang asli Papua ya, Mbak, setelah 20 tahun otonomi khusus ini, kan bukan hanya kedatangan saja gitu ya, tapi juga ada wujud nyata gitu. Sesuai dengan namanya percepatan pembangunan ya Mas Har. Harus ada nyata, bukan terasakan ekonomi kebaikan kesejahteraan hanya di tingkat elit-elit di Papua, tapi juga ada di masyarakat Papua asli. Nah, itu yang diharapkan. Iya, jadi sebenarnya percepatan pembangunan ini
harus betul-betul di bawah komando, memang sebagai tugasnya, sebagai bagian tugas dari wakil presiden, dan harapan warga Papua memang ada realnya ya, harusnya begitu ya Mas Arya. Sampai sekarang tapi memang belum semaksimal itu kalau dilihat. Ya kan Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan di Papua itu kan dia membawahi sejumlah kementerian. Nah nanti di Papua itu akan ada semacam kepala sekretariatnya yang memang bertugas mengkoordinasi. Jadi Mas Wapres itu bisa datang sewaktu-waktu untuk mengkoordinasi sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan segera di Papua. Ya. Hasilnya juga nyata gitu ya Mbak. Ya. Dan ini akan dinilai ya kerja dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran sebagai satu tim ya Mas ya. Jadi betul, memang harus kerjanya bareng-bareng sebagai satu paket sekarang. Nah, cuma memang sebagai Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua, Mas Wapres belum pernah ke sana Mbak. Pernah sekitar 1 bulan yang lalu, Mas Wapres akan melakukan kunjungan ke Merauke, melihat secara langsung pembangunan food estate yang sedang berlangsung di sana. Sudah kirim tim F1 dan segala macam loh Mbak, dari Papua mau ke Ambon. Tapi ternyata hari itu batal. Mas Wapres tidak jadi ke sana. Nah sementara Presiden sudah datang ke sana. Jadi ya memang sekarang dengan munculnya wacana seperti itu, mau nggak mau dalam waktu dekat, saya kira Mas Wapres harus merealisasikan untuk datang ke Semoga Papua. Segera ya. Apalagi kalau kita lihat kan Pak Jokowi sering sekali ke Papua, iya kan Mas? Sering. Kita ingat dari periode pertama ya sampai akhir tuh selalu ke Papua. Ingat nggak yang Presiden Jokowi pakai motor itu, kan? Pakai motor padahal trail. Itu di daerah rawan ya, di dan pedalaman. Justru pakai motor menunjukkan bahwa ada kepala negara di sana begitu ya. Sekaligus mencoba jalan-jalan di pedalaman. Dan waktu itu kan memang ternyata aman-aman aja ya pada waktu itu. Meskipun juga pasti pengamanannya juga Mas deg-degan waktu itu kan, cerita dari kawan-kawan bagaimana untuk mengamankan kondisi presiden, kita nggak pernah tahu kan. Dan wah betul-betul nggak cuma diikutin tapi juga betul-betul diawasi dari berbagai sisi. Saya tahu juga ada cerita-ceritanya Mbak di belakang itu. Jadi beberapa minggu sebelum Presiden datang, di sepanjang lokasi itu sudah diamankan lah, gitu. Baik secara keamanan maupun kesejahteraan warga di sana sudah diamankan semua. Jadi betul-betul mereka senang Presiden lewat itu tanpa ada gangguan sama sekali. Ya, semoga memang betul kesejahteraannya jangka panjang itu yang diharapkan. Karena gimana pun juga Presiden, Wakil Presiden seperti yang tadi kita bahas satu paket harus kerja bareng. Nah bicara soal kerja, Presiden Prabowo Subianto sedang berkunjung ke luar negeri. Nah apa yang menarik dari lawatan Presiden Prabowo kali ini, Mas Har? Cukup lama ya. Iya betul, cukup panjang. 16 hari. Iya. Di Eropa. Kemarin saya dapat informasi hari ini pulang katanya, tapi ternyata dari kunjungan di Perancis beliau menyempatkan terbang dahulu ke Belarus. Ya jaraknya sih dekat memang, mungkin 2 atau 3 jam. Nah baru pulang ke Jakarta. Besok diperkirakan baru tiba. Besok siang di sana. Nah kunjungan ke sejumlah negara kan itu luar biasa loh Mbak. Tanggal 1 berangkat sampai tanggal 3 ada di Arab Saudi. Kita udah pernah bahas membahas soal kampung haji. Lalu dari sana Presiden menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil ya, di mana Presiden untuk pertama kalinya hadir di dalam forum yang disebut Persekutuan Negara-Negara Brasil, terus Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Nah itu untuk pertama kali. Jadi dari sana sekitar 2-3 hari selain hadir di KTT BRICS juga menghadiri melakukan kunjungan kenegaraan di
berhasil. Nah, dari sana Presiden mampir dulu ke Belgia, dari Belgia baru ke Prancis. Di Prancis kan menghadiri hari lahirnya Prancis ya. Iya. Ya, di pusat kotanya di Prancis ya. Peringatan Bastille. Kita nyebutnya kalau orang Prancis susah ya, Bastille ya. Bastille Day ya gitu. Nah, ini kan menariknya kalau dulu Presiden waktu belum jadi presiden itu ya, Prabowo sebelum jadi presiden nontonnya tuh dari pinggir jalan gitu ya, sama-sama penduduk. Nah, sekarang dia mendapat kehormatan di podium bersama dengan Presiden Emmanuel Macron. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi itu yang salah satunya yang dirasakan oleh presiden. Kalau dulu di pinggir jalan, sekarang sama di podium. Iya. Nah, selain itu juga ada perundingan-perundingan terkait kerjasama ekonomi, bahkan ada kebijakan-kebijakan yang juga kita mendapat keuntungan gitu ya, pajak 0% dari pemerintah Prancis untuk pembelian pesawat. Nah, habis itu beliau ke Belarus, baru terbang ke Jakarta. Satu pertanyaan juga memang melihat lawatan yang lama itu ya, hampir setengah bulan, mungkin butuh energi yang cukup ya. Betul, harus punya endurance yang baik karena kan dari negara ke tiap negara, nggak cuma karya wisata gitu ya Mas. Ini kunjungan kenegaraan, kunjungan kerja juga. Jadi harus dipikirkan apa kerjasama yang bisa dijalin dengan negara-negara itu. Cara presiden untuk menjaga stamina-nya. Ya, beliau seperti di Bogor gitu ya, di Hambalang kan bangun tidur pagi beliau berenang. Berenang, betul. Ya. Agenda pagi hari harus wajib ya untuk presiden. Itu berenang. Untuk memulihkan tenaga beliau. Selain juga beliau juga tentu menjaga tenaganya, kebugarannya, sehingga dia harus benar-benar fit dan bugar menghadiri pertemuan-pertemuan atau agenda. Kan dalam perjalanan, Mbak, meskipun cuma 2 jam, tapi di pesawat kan capek juga ya. Iya, betul. Ya, jadi emang butuh tenaga dan kebugaran dan juga semangat yang juga harus dilakukan. Dan kayak memang Pak Prabowo ini, Pak Presiden, banyak olahraga yang lekat dengan Pak Presiden. Ada berenang, ada berkuda. Pada dasarnya orang kalau sudah rutin berolahraga pasti akan lebih bugar juga ya secara staminanya. Betul. Ya, semoga juga pulang dari sana Presiden tetap bugar ya. Ya pasti capek-capek juga, jet lag juga pasti ada ya. Tapi kita harapkan ya 1-2 hari pulih dan bisa mengembalikan tenaganya untuk lebih semangat menyelenggarakan pemerintahan. Tapi kalau soal berenang ini emang ya Mas, ingat nggak waktu pemilu kemarin sebelum diumumkan itu hasil sementaranya, kawan-kawan kan meliput ke Hambalang dan lihat langsung Pak Presiden tuh renang dulu ya sebagai hal wajibnya. Betul. Ya salah satu menjaga kebugaran, kebayang agendanya pasti setiap hari dari pagi sampai malam non-stop. Ya, makanya kan kalau boleh kita cari tahu itu kan selalu Presiden Prabowo itu memulai agendanya itu selalu agak siap. Betul. Ya, karena beliau menyempatkan untuk menjaga kebugarannya dengan berenang. Gitu ya. Nah, itu yang beliau lakukan. Sehingga kalau dulu zaman presiden-presiden kita yang pertama kan mulai dari jam 8, jam 9, kadang-kadang jam 7 pun sudah ada agenda bergerak kemana, ya. Pak Jokowi waktu itu ya. Ada yang kadang-kadang ada Presiden Prabowo ada kalau pertemuan pagi jam 10 gitu ya sudah mulai, atau ada kunjungan kenegaraan jam 10. Tetapi yang biasa kita lihat bahkan kita dengar dari teman-teman dan pernah kita juga alami melihat selalu mulai siang hari. Jadi barangkali itu untuk bisa menjaga kebugarannya, mengatur waktunya juga dengan baik ya. Kita selalu ingat ya, tiap presiden kayaknya punya cara sendiri untuk menjaga staminanya yang padat. Pak Jokowi misalnya lekat dengan minum jamu begitu. Jadi kalau untuk kunjungan panjang, ya kan Mas Har? Oh, setiap ikut kunjungan kenegaraan Pak Jokowi misalnya sudah turun dari
dari Jepang baru mendarat, udah langsung ke agenda. Iya. Ke Turki langsung ke agenda, nggak ada istirahat dulu di hotel gitu ya. Termasuk Nggak kita ada. yang ngikutinnya juga kayak, Jadi memang baru nyampe udah langsung kerja. dijaga. Pak Jokowi menjaga makanannya itu Iya. ya betul-betul pakai jamu-jamuan itu ya. Apa minuman asam gitu ya. Iya, temulawak apa gitu ya. Temulawak itu yang menguatkan dia. Dan yang utama Pak Jokowi itu kalau di pesawat dalam perjalanan kunjungan ke luar negeri selalu menyempatkan harus tidur. Iya. Itu harus Menjaga tidur di staminanya sana. di situ Iya, ya. Betul. Iya, kalau Pak Prabowo tadi yang kita bahas ya, olahraga dulu Iya. setiap pagi karena ya kebiasaan rutin itu sih yang menjaga stamina ya, apalagi presiden. Nggak kebayang sih Mas kita ya kalau jadi presiden kayak gimana, nggak usah jadi presiden ya Iya. kalau kita mah Tapi jadi wartawan juga kan aja. Kesehatannya juga terjaga. Iya, Dokter betul. kepresidenan kan 24 jam ya Betul. menjaga. Dia menjaga dari ujung rambut presiden, Iya. wapres sampai ujung kuku. Iya. Kaki itu dijaga kan. Kalau kita lihat di jalan kan presiden wapres mau jalan aja nggak boleh sampai nyandung karpet, nggak boleh ada yang ketekuk-tekuk gitu. Jadi Iya. boleh dibilang ya pengamanannya, kenyamanannya, kesehatannya pasti terjamin. Jadi bebannya berat di tengah rutinitas yang padat, ada banyak dinamika dan isu. Apa yang bisa kita petik Mas Har dari kondisi terkini yang sudah kita bahas sejak tadi? Iya. Ada yang bertanya kepada saya, itu presiden pergi lama banget, ngurusin nggak politik dalam negeri, pemerintahan dalam negeri? Memang setiap kali presiden bertugas kunjungan ke luar negeri, dia menyerahkan pelaksana tugas presiden ada pada wakil presiden. Jadi wakil presidenlah yang menyelenggarakan pemerintahan sementara selama presiden pergi. Itu ada keputusan presidennya, Mbak. Ya, betul, Tapi tetap bila mana ada sesuatu yang penting, wakil presiden bisa berkonsultasi atau presiden juga menanyakan langsung. Nah, hikmah yang di saat ini misalkan adanya isu permaksulan, ada wapres harus bertugas di Papua, pasti Presiden Prabowo ikut memantau itu, menaruh perhatian, dan juga dia mencoba untuk menjaga semua informasi dinamika politik pada saat sekarang ini harus dijaga. Memang di tengah lawatannya kan ada isu permaksulan. Itu kan boleh dibilang kritik ya, boleh dibilang kritik terhadap kinerja. Bahkan juga terhadap legitimasi beliau, masih terkait dengan pasca pemilu. Nah ini yang menurut kita pasti itu yang harus dibenahi oleh wakil presiden ya. Jadi perbaiki kinerjanya juga. Lalu ada kritik terhadap pemerataan pembangunan. Pembangunan yang di ujung timur Indonesia ini, Papua. Nah ada badan khusus yang menangani itu. Nah ini yang kemudian juga muncul bagian untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan. Jadi di sana, dan pasti ada juga presiden pasti memantau ada manuver-manuver politik. Tapi manuver politik seperti tadi di awal saya bilang tidak punya payung hukum yang kuat. Jadi presiden pasti akan terus menjaga stabilitas politik, seraya juga meningkatkan kinerja dan melakukan evaluasi pemerintahan dengan baik. Sehingga meskipun ada dinamika sebesar apapun, isu-isu berbagai macam, jalannya pemerintahan harus tetap terjaga. Stabilitas politik, ekonomi juga harus terkendali. Saya kira itu, Mbak. Bebannya berat sekali ya memang, tapi harus dilakukan memang tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Terima kasih Mas Har. Sama-sama. Sudah ngobrol banyak dan kita akan kembali lagi pekan depan dengan topik-topik terhangat lainnya seputar istana dan presiden. Ada apa di depan dan di belakang layarnya? Jangan kemana-mana. Kayak kalau kita lihat ya setiap pekannya pasti ada cerita-cerita baru ya Mas Har ya. Nah pekan depan apa yang rame? Nanti tahan dulu pekan depan. Banyak-banyak aja like, comment, share, subscribe. Biar makin banyak viewers, makin banyak juga episodenya. Saya Friska Clarissa dan juga Mas Hartono. Sama-sama. Pamit undur diri. Bye-bye.